Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kali ini kita akan mempelajari tentang energi transendental ya, yaitu energi yang melampaui ilmu pengetahuan. Ya, perkenalan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Kita sudah ada di energi transendental. Minggu depan jangan lupa ya, kita ada sesi menarik tentang counseling coaching, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menyembuhkan. Jadi teknik-teknik bertanya dan pertanyaan seperti apa. Nah, jadi kita mengcopy ilmu ilmu coaching, tapi bagaimana kita aplikasinya untuk konseling, seperti itu ya. Oke, apa itu energi transendental ya? Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi secara harfiah sebagai sesuatu berhubungan dengan transenden atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Jadi memang banyak fenomena-fenomena atau hal lain sebagainya yang baru sebagian dijelaskan secara ilmiah ya. Tapi itu diakui bahwa itu ada gitu ya, dan secara perlahan tapi pasti selama ratusan tahun eh, ilmu pengetahuan mulai menguak takdirnya secara perlahan tapi tidak 100%. Nah, itulah disebut dengan transenden ya atau transendental gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan terus-menerus tapi diakuin dan itu ada gitu ya. Nah, jadi ilmu berhubungan dengan dunia material. Ya. Kemudian ada juga filsafat transendental yang disamakan dengan metafisika, bahkan Immanuel Kant menggunakan kata transendensial untuk aplikasi terhadap prinsip dasar pemahaman murni yang melampaui atau mengatasi batas-batas pengalaman. Nah, jadi ada beberapa nanti akan kita bahas ya, ada beberapa logika kita atau pengetahuan sampai saat ini baru sampai sini, tapi lama-lama jadi mirip kita force sama power ya. Jadi force sama power itu dulu adalah dogma, ya dulu adalah kualitatif ya, lama-lama ini bisa dijadikan kuantitatif dan sebagainya ya. Dalam skolatisme ya bersifat subkategoris ya, superkategoris dikatakan bahwa dia mencakupi kategori rasional, filsafat skolastik yaitu jadi berbentuk materi, aksi, potensi dan sebagainya. Ya, jadi dia mengungkapkan ciri universal ya, Adi Indrawi itu berarti yang ada di atas ya, super. Adi itu kan super ya. Jadi melampaui intuisi, mendahului pengalaman apapun. Ya, jadi emang agak agak berat ya transendental, tapi eksistensinya diakui. Walaupun lama-lama secara perlahan tapi pasti ditemukan dasar ilmiahnya gitu ya. Karena sifat universal melampaui kategori itu tidak dapat diperas dalam satu kategori saja. Ya, jadi tidak dapat diperas ciri-ciri dari transendental, tidak dapat diperas hanya satu kategori aja karena dia menyangkut dengan materi-materi lain dengan sifat-sifat lain dan peristiwa-peristiwa lain gitu ya. Oke, nah jadi ada fenomena aja ya. Jadi ada sedekah ya. Kenapa? Energi apa yang terjadi? Ya, kenapa begitu kita mendonasikan ya, bukan berkurang malah nambah. Apa yang terjadi di situ ya? Jadi ada beberapa ustadz apa mematematikan sedekah ya, satu diganti dengan 10 dan sebagainya ya. Nah, juga secara fisik manusia dibatasi orang dengan waktu, tapi secara energi tidak ada jarak ya. Jadi ini adalah cerita saudara kembar terpisah jauh, tetap bisa merasakan saat itu juga apa yang terjadi pada saudara kembarnya di belahan dunia yang lain, gitu ya. Nah, begitu juga menurut Albert Einstein, secara waktu ada teori relativitas ya. Jadi waktu itu relativitas ya. Bagi kita kan kalau distandarkan bisa di satu hari 24 jam. Tapi secara individu itu tergantung dari emosi yang ada yang kita rasakan saat ini ya. Nah, kalau kita senang, bahagia waktu terasa sangat cepat. Tapi begitu kita bosan, sedih atau apa yang ada di force, waktu terasa berjalan sangat lambat. Nah, gitu ya. Energi ini apa yang membedakan kita ya? Padahal waktunya secara kuantitatif sama, tapi secara kualitatifnya beda. Ya. Nah, ini juga begitu juga dengan yang tadi saya sebutkan bahwa sedih, marah, takut, kecewa, senang ya. Menurut psikolog itu adalah emosi ya. Tapi kemudian nah ini juga bagian dari transendental. Perlahan tapi pasti ilmu pengetahuan menemukan ya bahwa ini bisa kuantitatifkan ya.
sehingga bisa membuat tabelnya dan bisa diukur level energinya. Nah, level energi adalah logaritma pangkat 10 ya. Nah, cuman di sini baru diketemukan ujungnya aja ya. Setiap tingkatan logaritma pangkat 10, tapi yang terjadi kenapanya belum tahu. Seperti itu ya. Terjadi jalur di tengahnya belum tahu ya. Jadi mirip seperti apa namanya? Refleksi ya. Kalau titik di sini di tengah telapak kaki adalah lambung. Nah, gitu ya. Tapi jalurnya seperti apa ilmiahnya belum ya, mungkin baru 70-80% terkuak seperti itu ya. Nah, logaritma pangkat 10 itu besar sekali ya, karena nanti dia 10 dikalikan 10. Jadi mirip seperti gempa bumi ya, dalam skala Richter ya. Naik 1 aja itu 10 kali lipatnya ya. Jadi 1 ke 2 10 kali lipatnya skala Richter ya. 5 ke 6 10 kalinya, tapi 5 ke 7 100 kalinya. Nah, itu kira-kira logaritma. Jadi memang hebat sekali energi dari force dengan power ini. Jadi kita menaikkan 1 level energi saja sudah 10. Kita naikkan 2 level sudah 100, kita naikkan 3 level sudah 1000 ya. Jadi eksponensial. Ya. Kemudian kita komunikasi dengan manusia kan ditangkap oleh panca indera ya. Kemarin kita baru belajar tentang indera keenam ya, intuisi. Tapi dengan komunikasi dengan Tuhan lewat media apa gitu kan. Tapi sampai seperti itu ya. Jadi itu dipahami sebagai kekuatan iman. Nah, ini termasuk juga fenomena transkradensial gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita terlintas memikirkan seseorang, nggak lama orang itu tersebut. Orang yang kita pikirkan tersebut menghubungi kita. Nah, gitu ya. Kita kemarin sudah dulu banget tahun lalu kita sudah belajar tentang subjective communication. Nah, sekarang ini kita dari sisi energi transendentalnya. Ya. Oke, kemarin kita baru aja minggu lalu belajar intuisi ya. Sebagian bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Bahwa itu ada di bagian otak ya, anterior ya. Bagian otak tertentu yang kerjanya seperti super komputer ya. Tapi ada bagian-bagian yang belum pernah bisa terjawabkan ya. Kemarin saya cerita apa yang kita begini ternyata berikutnya akan terjadi seperti itu. Nah, itu ada bagian yang belum bisa terjawabkan. Ya, ada terjadi intuisi sebelum terjadi suatu peristiwa, itu belum bisa dijawab. Nah, gitulah. Walaupun secara pikiran bawah sadar dia sudah membentuk pola ya. Kira-kira kalau energi seperti ini, getaran seperti ini akan ada peristiwa seperti ini, itu dari masa lalu ya. Gitu ya. Tapi dia untuk yang masa depan dia masih belum ada jawabannya. Nah, kemudian juga kecepatan cahaya adalah materi yang paling cepat di alam semesta ya. Tidak ada materi yang bisa menyamai atau melampaui. Pertanyaan berikutnya, apakah cahaya itu gelombang atau partikel? Nanti kita akan bahas ya. Nah, ternyata penelitian kita dulu SMA pernah belajar dualisme cahaya ya. Ternyata cahaya itu bisa berupa materi, bisa juga berupa gelombang. Dan nanti penelitian selanjutnya bahwa dia bisa tergantung dari niat dari si penelitinya, mau dalam bentuk materi atau dalam bentuk gelombang. Dia akan mengikuti. Ya. Yang sudah pernah belajar energi kuantum, ya ini sama prinsipnya. Kenapa kita bisa kali lipat 10 kali lipat, 100 kali lipat? Nah, itu kan transensal gitu ya. Kita bisa kirim warna merah, warna biru. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebagai gelombang cahaya memiliki sifat-sifat sebagaimana umumnya ya, interferensi. Ya, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan dan sebagainya. Ya, kalau materi kan tidak dapat dibiaskan ya. Gitu, dipantulkan bisa ya. Sifat-sifat itu sebagai gelombang elektromagnetik telah dibuktikan melalui percobaan oleh Thomas Young ya, dan hipotesis oleh Maxwell ya. Tapi sebagai partikel, cahaya mampu mengeksistensi ya, membebaskan elektron dari permukaan logam dalam efek fotolistrik. SMA kita pernah belajar ya, saya masih ingat ini dualisme cahaya. Ya, karena partikel cahaya foton memiliki momentum untuk menumbuk elektron lainnya bisa terpecah. Gitu ya. Jadi maaf ya yang bukan dasarnya sains, karena apa namanya, ini saya cuma menunjukkan bahwa ini cahaya sebagai partikel ya. Bagaimana dengan emosi bisa mempengaruhi struktur air
Nah, ini menarik sekali ya. Nah, ini dia tadi ya, dualisme cahaya. Ya, we decided which gas they take. Ya. Jadi cahaya ini pas kita penelitian kita menginginkan dia sebagai gelombang, maka cahaya itu akan bersifat sebagai gelombang, ya bisa berinterferensi, ya bisa memantul dan sebagainya. Tapi si peneliti itu saat meniatkan dia sebagai partikel, maka penelitian berikutnya dia beradaptasi, ya bergerak dan sebagainya, berperilaku sebagai partikel. Ini disebut dengan dualisme cahaya. Ya, bisa kita Google atau kita lihat buku SMA kita terdahulu ya. Nah, ini juga ya, ini sudah lama sekali ya, sudah 10-15 tahun lalu di YouTube sudah ada ya. Masaru Emoto penelitiannya. Ini fenomenal sekali ya. Nah, jadi beliau meneliti tentang struktur air ya dengan beberapa lagu ya. Mozart ternyata struktur airnya dengan mikroskop elektron seperti ini ya. Ini saya lihat YouTube-nya udah awal 2000-an, 2010-an gitu ya, belasan. Atau mungkin saya lupa, mungkin bisa-bisa di bawah ini. Jadi memang betul-betul udah lama ya. Dan ini fenomenal ya. Begitu John Lennon juga ya, berubah lagi struktur airnya gitu ya. Nah, begitu cinta juga ya dan sebagainya. Nah, begitu juga tentang kalimat-kalimat yang force, energy force ya, I will kill you dan sebagainya ya, atau kemarahan. Nah, ternyata struktur airnya berubah gitu ya. Nah, ini mirip seperti John Hopkins ya. Ini terkuaklah kenapa air-air itu tanaman dan kita memasak ya, memasak untuk makanan bisa mempengaruhi. Nah, saya akan bahas selanjutnya. Jadi ini dasar-dasarnya. Nah, ini adalah fenomena ujungnya ya. Kalau di apa namanya? Diputar lagu Mozart, hasilnya seperti ini. Tapi prosesnya belum terkuak 100% ya, baru mungkin 70-80% ya. Begitu juga Imagine John Lennon ya. Ada juga di YouTube lainnya bagaimana jika dengan zikir ya, dengan pengajian atau dengan rasa syukur ya, ada lagi ya. Jadi mulai banyak penelitian seperti ini dampaknya bagi air, struktur air ya. Ucapan terima kasih ya, kebenaran, kedamaian, cinta ya dan sebagainya. Bahkan kalimat kamu membuat saya sakit gitu ya. Kalimat-kalimat yang setan gitu dan sebagainya. Termasuk perbandingan struktur air sebelum kita berdoa dan setelah kita berdoa. Seperti ini ya. Oke. Nah, apa hubungannya? Ya, ini baru satu sisi yang saya ambil, air. Ya. Nah, jika emosi saja atau energi transidental itu bisa mempengaruhi air, apalagi tubuh kita yang 80% sampai 90% terdiri dari air. Ya, apalagi tubuh kita. Ya. Nah, kemarin kita belajar power dengan force. Nah, sekarang power dengan force itu bisa mempengaruhi struktur air. Nah, tubuh kita sebagian besar dari air, otak kita, ya, darah kita. Nah, inilah mulai kita ada satu langkah ke depannya lagi, energi transidental. Ya, apalagi tumbuh-tumbuhan ya. Di YouTube juga penelitian ada ya, tumbuh-tumbuhan profesor dari Jepang juga ya dengan musik rock. Sebelahnya di ruangan terpisah dengan musik yang klasik. Ternyata yang musik rock itu cepat membusuk. Yang klasik itu sehat gitu ya. Ada beberapa pesantren juga dengan pengajian dengan apa-apanya. Nah, ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang terkena adalah struktur air di dalam tumbuhan tersebut ya. Begitu juga dengan hewan peliharaan ya. Bagaimana kita merawatnya dengan cinta kasih ya, alam semesta ya. Nah, termasuk udah biasa ya ibu-ibu ya di sini udah tahu ya bahwa kita memasak dengan rasa cinta ya, itu membuat makanan lebih enak, disenangi oleh keluarga ya. Nah, termasuk alam semesta ya, efek kupu-kupu ya. Kita akan ulang lagi butterfly effect
hal-hal kecil ujungnya besar. Kenapa gitu ya? Nah, jadi di sini ada beberapa udah mempraktekkan ya energi transendental untuk kesehatan dan penyembuhan. Ya, dan bisa air minum ya. Ya, jadi udah ada penelitiannya ya. Bisa juga air minum dengan tadi kan kita ada musik ya. Ada juga bisa dengan doa, dengan ucapan syukur ya dan sebagainya. Termasuk juga profesor terbentuk di Jepang pernah juga mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ternyata struktur airnya berubah gitu ya. Kemudian juga kita pernah belajar ya tentang meditasi, gelombang pikiran pada posisi power ya. Jadi kita memanfaatkan pikiran. Dulu kita sudah membahas bahwa pikiran itu ke seluruh tubuh melalui syaraf-syaraf ya. Elektron-elektron sehingga mempengaruhi otot. Nah, sekarang kita salah satunya adalah kita melalui airnya gitu ya. Jadi airnya yang ada di seluruh tubuh kita, darah, jantung, di kandung kemih dan sebagainya itu juga berubah strukturnya ya. Apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih tidak baik ya. Dan biasanya saya sebenarnya lebih banyak power, cuman saya sering menggunakan yang tertinggi yaitu pencerahan, salah satu adalah syukur. Jadi boleh pakai ibadah juga ya. Jadi udah masuk transendental ya, udah campur tangan Tuhan karena gitu kan. Penjelasan ilmiahnya baru ada yang baru cuman 10%, ada yang 0% ya, ada yang sudah mendekatin 100%, 90% ya. Nah, tapi intinya adalah keimanan kita yang bisa menjawabnya dengan kepercayaan ya bahwa ini adalah campur tangan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Semua malaikat membantu kita sehingga tujuan kita tercapai gitu ya, baik aspek kesehatan dan sebagainya. Nah, itu energi-energi apa itu sudah ya, itu udah pencerahan udah di luar. Jadi pencerahan itu level yang bisa kita pakai adalah baru tertinggi adalah syukur. Tapi udah di atas itu udah tidak bisa dicapai oleh nalar kita. Tapi itu terjadi seperti itu ya. Seluruh dunia berpihak pada saya, misalnya seperti itu. Ya, jadi sekarang banyak masyarakat tertarik pada meditasi ya. Jadi karena alasan itu pernapasan membawa ketenangan ya bagi jiwa dan raga. Ya, salah satunya adalah meditasi transendental ya, yang berasal dari India. Ya, jadi sebenarnya sama sih sama yang lain ya. Tapi dia mungkin meditasi menggunakan gerakan dan nyanyian atau ada ya, yoga juga ada yang dengan bergerak. Tapi dia mudah dilakukan untuk transendental ya. Hanya perlu memikirkan ya mantra atau fokus ya. Mantra ini maksudnya afirmasi kita ya. Afirmasi kita ini bahasanya India, mantra. Bahasa kita afirmasi ya. Saya sehat ya. Saya bahagia, saya bersyukur dengan harta yang saya miliki, ya gitu ya. Jadi ini ada teratur memungkinkan perilaku membangun keadaan psikofisiologi dari kewaspadaan yang tenang. Nah, jadi mengklaim kondisi ini membantu mengobati semua masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, waktu kita belajar antidepresi hipnoterapi, ya, apapun tentang depresi dan stres ya, unik. Kita pakai energinya energi kedamaian, bukan energi cinta, bukan energi syukur, bukan energi yang lainnya senang ya, tapi untuk depresi, kesehatan mental kita menggunakan energinya energi kedamaian ya, peace. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain syaraf-syaraf, struktur air yang ada di tubuh kita turut membantu mengakselerasi untuk melepaskan depresi. Nah, gitu ya. Jadi kita sekarang bermain di salah satunya aja media air gitu ya. Jadi banyak meditasi transendental ini banyak ya diam-diam memikirkan mantra. Ya, ini mantra ini bahasa India, bahasa kita adalah afirmasi ya gitu ya. Kontemplasi dengan begitu menjadi lebih mudah karena tidak diperlukan dengan kefokusan yang terlalu tinggi ya. Jadi kita ucapkan aja saya sehat gitu ya. Imunitas saya tinggi gitu ya. Saya bisa mengatasi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, bisa menyembuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tapi itu semua kondisinya dalam kondisi kedamaian. Nah, jadi kita pernah belajar meditasi masuk ke tempat kedamaian. Nah, ini bisa disebut dengan transendental karena energi yang digunakan adalah energi kedamaian gitu ya. Jadi
dengan mata tertutup dan jadi ada beberapa memang saya lihat di YouTube ya, beberapa selebritis memang menyukai energi ini, meditasi seperti ini ya. Oke, jadi hal ini mengherankan, tidak mengherankan, jadi dihubungkan dengan berbagai manfaat seperti mengurangi gejala kecemasan, depresi, dan insomnia. Gitu. Ketenangan itu selain, karena depresi itu berhubungan dengan insomnia, gitu ya, dan depresi berhubungan dengan kecemasan. Gitu ya. Nah, ketenangan ini adalah, peace ini adalah media untuk melepas masalah itu ya. Ya, jadi juga meningkatkan memori, fokus, dan kreativitas ya. Jadi bahkan ada mengatakan bila mendapat tambahan energi kebahagiaan tak terbatas setelah melakukan transendental. Ya, selanjutnya ada penelitian menghubungkan meditasi dengan peningkatan kesehatan kardiovaskular. Ya, nah ini penting jika ada pasien yang ADHD, ya, memiliki spektrum autism. Ya, tapi tidak jadi acuan sepenuhnya ya. Saya sendiri kadang-kadang kalau menangani ADD ADHD ya paling bisa adalah kedamaian ya, transcendental ini ya, karena dia sekalian syaraf molekul air seluruh tubuhnya juga berpengaruh ya untuk ketenangannya seperti itu. Ya, walaupun tetap ada penelitian lebih lanjut ya. Jadi untuk ini belum sepenuhnya terkuak ya, tadi belum 100%, mungkin 70-80% atau cuma 60% dan sebagainya. Nah, ini kita sudah akrab ya. Ini saya tulis ulang ya, saya tulis ulang biar saya tidak asal copy ya. Otot-otot saya bergerak gitu ya. Jadi di sini kita sudah ya, dari bawah malu, rasa bersalah dan sebagai bangga, berani, netralitas, dan pencerahan gitu ya. Ini saya tulis ulang. Oke, nah jadi salah satu fenomena terkenal dari David Hawkins adalah di mana yang tadinya level emosi ini kualitatif, dia bisa kuantitatifkan. Ya, jadi tidak bersifat dogmatis ya, kira-kira seperti itu, gitu ya. Adapun kita menggunakan timbangan ini, yaitu berusaha mengkuantitatifkan dari hal yang kualitatif ya. Walaupun itu tidak akurat, kalau mau akurat bisa membeli ion meter ya. Kita bisa beli di online shop ya, harganya juga cukup mahal ya, jutaan. Itu kita dekatkan ke tubuh kita aja ya. Cuman ionnya itu dalam bentuk negatif ya. Jadi kalau ion negatifnya makin besar berarti energi positif kita makin besar. Jadi energi positif itu di apa namanya, ditandai dengan besarnya ion negatif. Ya, ya. Jadi kesadaran meningkat lebih tinggi ya. Jadi memancarkan manfaat efektif penyembuhan verifikasi melalui respon otot manusia. Ya, jadi otot manusia berespon terhadap kesadaran yang lebih tinggi ya. Semakin, jadi begitu kita level semakin tinggi ya, tadi ya naik ya, berani, netral, kemauan, penerimaan, berpikir. Nah ini semakin lama semakin tinggi ya. Selain tadi berpengaruh syarafnya, struktur air dan otot-otot juga dibilang seperti itu ya. Ini saya sarikan dari bukunya David Hawkins ya. Itu level ini juga 10 pangkat X atau eksponensial ya. Vibrasi masuk kelompok power. Jadi 10 pangkat gitu ya. Jadi power itu adalah di atas 10 pangkat 200. Ya, kita lihat ya. 10 pangkat 200 ke atas, 10 pangkat 200 ya. Di bawahnya 10 pangkat 175, 10 pangkat 150, 100 pangkat 125. Nah, itu adalah masuk power, ke force ya. Jadi power itu adalah di atas 10 pangkat 200, force itu di bawah 10 pangkat 200. Oke, nah, jadi seperti ini termasuk power ya, Jim. Emosi, kalau power itu semakin bersifatnya menguatkan ya, semakin digunakan semakin menguatkan, semakin digunakan semakin kuat gitu ya. Vibrasi rendah kebalikannya, semakin digunakan semakin lemah ya, semakin tidak bertenaga, semakin sakit, makanya disebut dengan energi negatif. Beda dengan power disebut dengan energi positif, karena semakin digunakan semakin kuat, semakin digunakan semakin kuat ya. Ini juga baru terkuak tidak 100% ya.
Kenapa digunakan semakin kuat ya? Kenapa digunakan semakin kuat? Seperti itu. Nah, ini ya. Saya berusaha, kita sudah sering kali menggunakan membahas tentang force dengan power. Saya berusaha lebih detail lagi, tapi saya belum selesai yang powernya. Jadi mohon maaf, nanti akan saya sempurnakan. Kemudian saya share lagi di grup Telegram ya. Nah, jadi adalah ini yang paling rendah ya. Rasa malu level 10 pangkat 20. Ya, jadi ini membahayakan karena dekat dengan kematian ya. Ini kata Profesor Hawkins ya. Nah, jadi kalau seseorang didera rasa malu, dibully apa-apa gitu ya. Nah, ini yang membuat dia ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, jadi malu ini bukan takut ya. Membedakan ya. Jadi saya sering, apakah pernah terlintas perasaan ingin bunuh diri? Nah, berarti dia sudah pernah dipermalukan. Nah, beda dengan takut. Jadi saya takut, justru takut mati, ya kan? Berarti bukan seperti itu ya. Nah, jadi merusak kesan emosi psikologis ya, dampaknya. Jadi harga diri rendah, ya, mudah sakit, malu, menarik diri dari pergaulan, ya, membuat seorang memiliki kepribadian rapuh sehingga mengalami emosi negatif lainnya. Nah, karena ada di sini dia merembetlah emosi yang lainnya tadi, rasa bersalah, putus asa, apatis dan sebagainya. Jadi emang di sini menurut Hawkins adalah yang paling berbahaya gitu ya. Jadi yang bawah ini bisa merembet ke atas ya dan sebagainya. Jadi nanti agak saru ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita naik lagi ya, rasa bersalah ya dalam bentuk-bentuk lainnya, penyesalan akan masa lalu gitu ya. Jadi kalau kita terjebak ya oleh masa lalu, peristiwa penyesalan, kita terjebak di level ini dan ini membuat kita sakit ya, membuat energi kita terkuras gitu ya. Ini salah satu masuk pintu setan ya, bersalah, malu, takut dan sebagainya ya. Karena terbenam jauh di bawah bawah sadar. Nah, ini masuk ke pikiran bawah sadar. Bersalah ini ya. Makanya ada terapi forgiveness ya. Kita memaafkan orang lain dulu baru memaafkan diri kita sendiri gitu ya. Sebelum kita minta maaf sama orang lain gitu ya. Jadi harus seperti ini. Mengakibatkan berbagai penyakit psikosomatis. Nah, jadi rasa bersalah ini yang mulai menyebabkan psikosomatis ya. Kalau rasa malu tadi keinginan untuk bunuh diri ya. Nah, bersalah ini mulai psikosomatis. Jadi cukup rasa bersalah aja udah bisa psikosomatis. Gitu ya. Dia akan menghantui sepanjang hidup mereka ya. Ya, adanya penyangkalan, transfer perilaku, perasaan impuls negatif. Nah, jadi kalau ada impuls negatif ya terhadap sekitar mereka, ya. Oke, merasa tidak berharga, berdosa dan mudah marah. Ya, lebih naik lagi adalah apatis atau putus asa. Ya, putus asa ini juga termasuk sebenarnya rangkaian dari rasa malu ya, karena dia nggak tahu kemana. Kalau rasa malu tapi dia ada konselingnya mau kemana, terus bisa ini bisa. Tapi kalau dia tidak ada harus menyalurkan kemana, harus ini apa-apa, dia nanti bisa ke putus asa juga ya. Ya. Level ini kemudian mental miskin, putus asa, tidak berpengharapan. Yang memandang dunia masa depan sebagai sesuatu yang suram, kelabu, tidak nyaman ya. Ditandai dengan seperti yang kemiskinan, kehilangan harapan, putus asaan ya. Dunia masa depan terlihat suram seperti itu ya. Kemudian kadarullah sebelum puasa saya menanganin mereka yang level SMA yang kurang mampu ya, KJP, KIP, gitu loh. Jadi mereka putus asa terhadap masa depan. Kemudian saya menangani beberapa ini, mereka ada di level sini dan akhirnya mempunyai pengharapan yang luar biasa ya. Nah, kemudian kesedihan mendalam ya, nilai naik lagi ya. Penyesalan, perasaan tidak bahagia. Jadi kasihan sekali ya. Merasa kehilangan dan depresi, ini level berduka, bersalah, kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, ini level kesedihan mendalam. Jadi beda ya, kesedihan mendalam. Ya, berduka, bersalah, terus berdukanya lama. Gitu ya. Bersalahnya lama. Ya. Oke, lebih naik lagi ada rasa takut ya. Jadi dunia tempat penuh ancaman dan bahaya, ketakutan terus ya. Jadi dia merasa dunia ini penuh dengan ancaman ya.
kita tidak dikendalikan berubah menjadi paranoid. Gitu ya. Nah, kemudian keinginan ya, keinginan kuat eksistensi diri. Nah, jadi keinginan kuat itu kita terjebak oleh eksistensi diri ya. Karena standar kita adalah eksistensi diri, uang, prestis, kekuasaan. Nah, poinnya adalah jika tidak terkendalikan dan kita tidak menguasai, menjadi pendorong keserakahan. Selalu ini waktu pertama kali saya ingat ada di basic NLP 1, 2, 3, 4 pertanyaan seperti ini ya. Nah, takut itu kan gimana kalau takut terhadap Tuhan gitu ya. Terus bagaimana jika keinginan kan keinginan. Nah, jadi ingat saya ulangin lagi semua bagaikan pisau bermata dua. Nah, di sini adalah sisi-sisi negatif gitu ya. Keinginan itu perlu. Tapi begitu kita tidak bisa mengendalikan menjadi pendorong keserakahan ya, segala hal dipakai ya, sikut kanan sikut kiri. Nah itu sudah mencapai level keinginan keserakahan ya. Teman makan teman, gaya katak ya, atas disembah, samping disikut, bawah diinjak. Nah gitu ya. Nah keinginan itu yang bagus adalah kita maju. Terus ingat ya yang kita pernah belajar Seven Habit ya. Justru kita bersama-sama dengan orang lain yang win-win. Nah, think win-win, win-win solution. Nah, sama-sama maju. Nah, itu keinginan yang bagus ya. Bersama-sama. Nah, jadi beda dengan keinginan yang tadi sikut kanan, sikut kiri, makan teman dan sebagainya. Ya, jadi mencapai sesuatu membuat kita berusaha keras. Nah, ini yang baiknya ya untuk mendapatkan harga gitu ya. Atau jadi batu loncatan untuk kehasilan lebih tinggi. Nah, gitu ya, itu boleh seperti itu. Jadi kita batasin tadi ya. Jadi semua selalu pedang bermata dua. Kayak kemarin kita belajar api ya. Api itu pedang bermata dua ya. Kapan bisa menghanguskan, memusnahkan, kapan bisa digunakan untuk memasak ya. Membuat makan atau membunuh penyakit di dalam makanan kita dan sebagainya, atau untuk sterilisasi bahan-bahan peralatan medis ya. Oke, kemudian marah yang mengarah pada dua kemudian yang konstruktif dan destruktif ya. Nah ini jadi konstruktif membawa kepada perubahan positif bisa juga ya. Jadi marah itu boleh ya. Marah yang termanage adalah membawa perubahan positif pada masyarakat ya. Marah yang destruktif adalah membawa kerusakan gitu ya. Nah sekarang bagaimana fenomena kemarahan saat ini? Nah, dulu ada pertanyaan dari Bu Mercy, tapi Bu Mercy sekarang nggak hadir ya. Orang bisa salah menilai apa yang ada kan orang nggak bisa baca niat kan. Orang ada melihat apa yang ada di visualnya gitu ya. Orang marah-marah sebenarnya baik. Nah, tapi orang menangkap bahwa saya harus marah supaya ini jadi, padahal belum tentu harus marah. Nah, itu ya. Nah, saya ulangin yang pernah belajar hypnoparenting, bisa juga kita salah. Anak kita salah menangkap apa yang terjadi pada orang tuanya ya. Zaman dulu kalau kita baca koran, ini saya menyimpang dikit ya. Teman saya ingin mengasosiasikan dengan cerita marah tadi gitu ya, bahwa orang bisa salah tangkap marah yang baik dengan marah yang tidak baik ya. Jadi misalnya dulu kita jelas ya, saya baca koran, baca majalah ya. Kalau saya kerja menulis pakai tinta atau pakai mesin tik, jelas gitu ya. Saya bermain bola, jelas gitu ya. Kemudian saya bernyanyi, saya nyetel musik, jelas saya menggunakan pita kaset atau piringan hitam. Nah, tapi sekarang semua itu sudah digantikan oleh gawai, perangkat cerdas ya, baik notebook ataupun komputer kita ya. Kita dengerin musik di HP, kita main game di HP, kita kerja di HP dan sebagainya, kita cari berita di HP, baca koran di HP gitu ya. Nah, bagi anak kita kan HP itu main game ya. Nah, dia lihat bapaknya 24 jam dikurang tidur 6 jam gitu ya, 18 jam melihat main HP terus, dia pikir itu main HP. Makanya jadilah karakter dia
dan diawali dengan kesadaran dia, persepsi dia, ya, bahwa oh bapaknya main game dan berarti saya diperbolehkan main game. Nah itu kan artinya salah copy, salah informasi, gitu ya. Seperti jadi mirip tadi seperti marah, seperti apa-apa. Nah, karena semua ada di sana seperti itu ya. Justru Bill Gates sendiri enggak, dia baca koran ya. Jadi kita mulai belajar ya. Saya sendiri baca buku. Jadi apa namanya? Tidak PDF tetap ada, tapi saya menyukai baca buku lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi maaf tadi nyimpang ya. Begitu juga dengan bangga ya. Jadi bangga kondisi emosi yang dicari banyak orang. Ya, yang membedakan adalah dia merasa nyaman dibandingkan dengan emosi di bawahnya. Ya, bagusnya adalah bisa menjadi batu loncatan dari rasa malu, rasa bersalah, rasa takut ya. Tapi jika diekspresikan dengan kesombongan, mengecilkan atau merendahkan orang lain. Nah, kita lihat nih, saat kita merasa bangga, ya, begitu ini udah menjadi level energi negatif. Makanya bangga ini sangat tipis dengan kesombongan ya. Oleh Profesor Hawkins dia termasuk force ya. Jadi cenderung menjadi sombong ya. Jadi sebenarnya rapuh ya. Hati-hati begitu dia membandingkan, merendahkan orang lain ya. Prestasi itu kan nggak bisa bertahan lama ya. Ya. Bisa jadi siklus kehidupan berikutnya jatuh udah drop dia gitu ya. Dan lihat Liga Inggris, Liga apa dunia itu berputar ya. Yang tadinya dikdaya semuanya jatuh ya. Hari ini Real Madrid dalam 11 tahun pertama kali tidak dapat trofi. Gitu ya. Liverpool yang 2 tahun berjaya ya. Sekarang malam nanti jam 22 malam akan berjuang untuk 4 besar. Gitu ya dan sebagainya. Jadi bisa apa namanya? Bisa naik turun. Jadi sebenarnya liga-liga itu sebenarnya model ya bahwa perjuangan itu ini dan musim depannya tidak ada yang perlu dibanggakan lagi karena semua mulai dari nol ya. Bisa jadi sekarang juara tahun depan terdegradasi. Nah itulah jadi ini untuk menghapuskan rasa bangga ya. Nah jadi sisi negatif adalah arogansi dan penyangkalan ya, menghambat pertumbuhan emosi dan yang penting nih menghambat pertumbuhan kecerdasan spiritual ya. Jadi saya dulu udah berkali-kali bilang bangga itu digantilah dengan rasa bersyukur ya. Alhamdulillah saya pencapaian gini karena bantuan Tuhan. Itu ya. Nah, itu kita melepaskan kondisi dari saya menjadi dia gitu ya, dia huruf besar ya. Nah, seperti itu tuh melepaskan salah satunya gitu ya. Ada apa-apa kalau mesti menggunakan kata Masya Allah dan sebagainya. Ini untuk melepaskan supaya kita lepas dari level bangga gitu ya. Nah, ini nanti ini maaf ya. Ini sebenarnya tadi tambahan. Saya ingin tumben nih saya ingin power sama force pengen detail. Nah, tapi ternyata saya baru sempat nulisnya power. Tapi insya Allah nanti selama seminggu kita diskusi di Telegram saya akan sempurnakan ini ya. Gitu ya. Berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian dan pencerahan gitu ya. Tadi kan saya detail ya. Saya akan coba lagi. Nah, ini contoh lagi ya. Saya ulangin. Kita sudah pernah belajar di resonansi ya, saya ulangin lagi ya. Jadi ini adalah force dengan power nih ya. Jadi kita bisa menggeser-geser nih ya. Oke, saya menyadari saya punya ketakutan dan kecemasan. Jadi kita harus menyadari dulu ya. Ingat, level pertama adalah menyadari, mengakui. Gitu ya. Saya akui bahwa saya sedang keadaan cemas. Gitu ya. Saya sedang keadaan apa? Saya malu banget ya. Saya dibully, saya dihina-hina. Nah gitu. Jadi step 1 harus menyadari ya. Nah, salah satu ambil saja. Nah, ingat, kalau kita tidak melakukan step 1, maka kita terjebak yang sudah kita bahas di toxic positivity. Ya, racun positif. Racun positif adalah mengabaikan step 1. Mengabaikan realitas saat ini. Yang terjadi apa? Ya, saya pernah mengandaikan bahwa maaf ada bau ketiak, bukannya kita mandi bersih-bersih dulu baru di Rexona. Nah, ini langsung Rexona. Gitu ya. Nah, ini kalau toxic positivity tidak melalui step 1. Jadi kita step 1 dulu gitu ya.
Kemudian baru kita naik ke step 2 ya. Boleh naik ke satu, tapi supaya kita ringkas, kita masuk langsung ke energi penerimaan ya. Jadi penerimaan adalah salah satu pintu masuk yang terbaik untuk pindah dari level force ke level power. Nah, ini juga tubuh kita, pikiran kita, elektron-elektron kita dan struktur air di dalam tubuh kita berubah drastis. Ya, begitu kita masuk di level penerimaan. Ingat ya, struktur air kita berubah drastis. Ya, demand tadi impulsif ya. Impulsif itu marah tiba-tiba mendadak apa-apa, udah rusak tubuh kita ya. Tadi ingat ya. Nah, begitu kita acceptance, nah itu merubah struktur airnya. Saraf-saraf kita struktur air merubah, udah tenang. Kita ikhlas nerima apa adanya. Ini udah takdir kok. Ya Tuhan sudah menentukan begini, mau diapain lagi? Ya, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan ya. Saya menerima kondisi saya saat ini. Nah ini afirmasi seperti yang tadi disebut dengan mantra ya. Saya ikhlas menerima kondisi saat ini. Nah saat itu udah semua otot-ototnya lepas ya, tentang force-nya lepas ya. Nah, elektron-elektron yang tadinya berada di frekuensi rendah dia naik, sudah ke power. Struktur airnya sudah berubah gitu ya. Jadi ada usaha efek penyembuhan. Ya, mengenai hasil akhir sembuh atau tidaknya itu udah urusan Tuhan ya. Ya kita tidak main di sana, jadi kita main di usaha atau ikhtiar. Gitu ya. Oke, kita boleh naik lagi ya. Kita boleh dengan rasa cinta ya, mencintai ya, dari orang tua kita, keluarga kita, kakak adik saya. Saya juga mencintai mereka. Artinya kita menaikkan level energinya. Maka struktur air juga berubah gitu ya. Boleh juga kita melalui senang, boleh juga melalui damai gitu ya. Nah, boleh dan terakhir pencerahan. Jadi sebenarnya mau berhenti di damai boleh ya, mau berhenti di cinta boleh, mau berhenti di ikhlas boleh. Boleh ya. Mau berhenti dipahamin boleh ya, pemahamin. Oh begitu, alasannya begitu. Masuk di akal ya, saya terima ya. Nah, itu masuk di reason ya. Oh ya benar, kenapa dia berperilaku seperti ini? Kenapa dia melakukan itu? Oh ya saya paham. Oke, saya terima. Enggak ada masalah dengan saya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tadi dari terima dia masuk ke pemahamin gitu ya. Nah, kita boleh bermain di sini. Ya, dan sebagainya. Oke, nah ini semesta mendukung. Nah, ini juga misteri besar. Ya, kenapa semuanya bisa apa namanya membuat kita beruntung. Kita pernah belajar energi keberuntungan ya. Ini misteri besar. Kenapa semua tiba-tiba berbahu membahu membuat saya beruntung. Padahal sumber daya kita terbatas, tapi kita kayak belut aja lolos dari lubang jarum gitu ya. Nah, jadi melampaui ilmu pengetahuan ya. Malaikat-malaikatnya semua ya, tumbuhan, oksigen, semua bau apa namanya mengarah ke kita gitu ya. Tapi secara terang saya satu tabir ini mulai terkuak ya, belum 100% ya. Nah, kalimat lain dari ini adalah disebut dengan pseudoscience. Nah, jadi banyak hal yang saya ajarkan di KNLP itu sebenarnya banyak ke pseudoscience gitu ya. Saya orang sains, saya menyukai kalau ada dasar ilmiahnya gitu ya. Nah, jadi dasar ilmiahnya sudah terkuak 40% saya sudah menerima, tapi kalau sangat rendah atau saya belum menerima gitu loh. Gitu loh. Jadi saya begitu dapat sains dari intuisi, saya menerima seperti itu ya. Maka belief system saya juga semakin kuat. Dulu hanya sebagai kepercayaan, sebagai dogmatis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu alam semesta mendukung. Ya, seimbang sempurna ya. Jadi kenapa ya kita berdonasi ya, masuknya banyak lagi ya, bersyukur juga ya. Ini kuncinya ya. Malah malah hal-hal nikmat yang bersyukur itu lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang poin kedua itu dulu pernah saya sampaikan, ingat ya. Nah, ada kertas besar luas dan ada satu bintik kecil ya. Bintik kecil ada rasa syukur, sedangkan orang kebanyakan ngelihat yang kertas putih itu. Tapi kalau kita fokus sama ini, apa namanya, kita syukurin, oh ternyata, maaf terbalik ya.
Nah, bintik hitam itu masalah, yang putih itu adalah hal-hal yang kita syukuri. Nah, kita kebanyakan fokus di masalahnya. Udah terdera-dera lah kita oleh force gitu. Padahal yang putihnya itu lebih luas, jauh lebih luas ya. Kita oksigen masih gratis ya, kita bisa melihat, kita bisa berjalan ya, kita bisa ke toilet dengan lancar dan sebagainya gitu. Jadi begitu banyak oh ternyata satu persatu setiap detik akan datang lagi gitu ya. Nah, ini poin juga kesuksesan aktivitas sepanjang hari tergantung energi apa yang kita lepas. Kita pakai saat kita bangun tidur. Kita pernah belajar butterfly effect-nya. Nah, jadi keseharian kita tergantung dari bangun tidur kita. Apakah cemas, sedih, rasa kecewa, ya, maka sepanjang hari akan kacau ya. Kita pernah bahas ini ya, kacau soal harinya. Makanya bangun tidur itu ya semua termasuk agama ya, spiritual apa-apa harus bahagia, harus mengucap alhamdulillah ya. Saya dibangunkan lagi dari kematian tanda kutip ya. Nah, seperti itu. Kita menarik napas, bersyukur masih dapat kesempatan oksigen gratis. Di mana kita lihat di rumah sakit di sana orang tiap hari berjibaku oksigen dan nitrogen aja sehari 168 juta ya, dari mana uangnya dan sebagainya ya. Begitu juga kita fokus sama beruntung, maka sepanjang hari kita akan beruntung dan sebagainya ya. Nah, supaya mempersiapkan bangun tidurnya ini kita siapkan sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur adalah kita mensyukuri hari ini kita dapat karunia apa. Boleh satu, boleh dua atau ngambil yang terbaik, maka tidur kita nanti berkualitas dan bangunnya kita siap. Jadi sebenarnya bangun tidur ini diawali dengan kita tidur. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kita melampaui ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi mentransformasi energi positif kesehatan, penyembuhan, menyiram. Nah, ini dia. Jadi kita bisa ya. Pas kita menyiram air itu yang paling bawah ya. Ya. Menggiring energi positif untuk kesehatan, penyembuhan, atau menyiram tanaman dengan rasa cinta, memasak makanan dengan rasa cinta ya. Ibu-ibu udah pasti tahu ya. Gitu loh. Saya sering dengar ceritanya kalau masak harus seperti ini ya, seperti itu. Dan emang hasilnya beda. Kita sudah belajar tadi perubahan struktur air, tadi ada gambarnya ya. Gitu lah. Oke, kita selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Ari mau tanya. Boleh, silakan Mbak Mi. Ya, terima kasih. Tadi kan di paparan itu ditulis yang level energinya dari mulai malu gitu ya. Itu Ya, semuanya dituliskan 10 sampai sekian gitu ya. Bahkan yang ya, tertinggi saya pertama kenapa selalu ditulis 10 sampai sekian. Tadinya saya berpikir gini, kalau memang dia sudah masuk yang baik gitu ya, positif, seburuk-buruknya dia nggak akan masuk ke level 10 misalnya gitu ya, misalnya ya, 50 gitu. Itu yang pertama, Pak Ari. ya, Kemudian yang kedua, sejak SMP dulu saya punya kayak kayak bukan slogan tapi kayak satu prinsip yang selalu menyemangati saya gitu ya. Jadi saya selalu menyebutnya tertawalah pada waktu gagal sebagaimana kamu tertawa pada waktu menang. Dan kumpulkan tenaga agar kita bisa melompat lebih jauh sehingga orang yang tertawa melihat kita jatuh bertukar menjadi takjub. Jadi frase itu selalu saya sebutkan, selalu saya ya. Jadi tapi kemudian belajar dari ini setelah kenal ini ya, saya ada dua kelihatannya di frase saya itu yang agak sedikit bertentangan. Yang pertama, tertawalah sewaktu gagal sebagaimana tertawa waktu menang, buat saya itu satu positif gitu ya. Karena waktu gagal pun saya tidak akan sedih, tidak akan malu dan sebagainya, tapi saya harus tetap tapi kemudian di bagian akhir tujuannya sendiri agar membuat orang yang tertawa melihat kita jatuh bertukar menjadi takjub, ini sesuatu yang negatif apa enggak ya Pak Ari ya? Karena saya kok jadi merasa guilty feeling gitu ya. Nih kayaknya kok saya jadi ingin conquer, nggak maksudnya menaklukkan orang gitu ya. Jadi terus jadi saya mau minta pendapat Pak Ari nih, gimana gitu ya. Tadinya saya pikir ya nggak masalah, tapi begitu dipikir
kok niatnya jadi membuat orang yang tadinya tertawa menjadi takjub, apakah itu sesuatu yang positif apa yang negatif gitu ya dari level energi? Makasih Pak Ari. Ya, sama-sama Mbak Ami. Pertanyaannya bagus ya. Nah, jadi pertama saya lihat, saya jawab tentang level energi ya. Walaupun force serendah-rendahnya tetaplah energi. Walaupun lowbat tetaplah energi. Energi marah, energi sedih tetaplah energi. Dia bisa menghancurkan. Dia bisa memporak-pondakan, bisa memecahkan kaca. Ya, termasuk untuk bunuh diri. Tetaplah energi. Jadi ada sisa-sisa energi itu. Gitu ya. Nah, jadi apapun level rendah Oke. itu tetap energi. Makanya disebut dengan energi rendah Ya, atau energi negatif. Cuma semakin digunakan semakin lemah ya, semakin sakit. Itu pertanyaan pertama ya. ya. Oke. Pertanyaan kedua saya jawab dengan 3 pendekatan ya. Pendekatan pertama tentu saja dari Profesor Hawkins ya, bahwa itu sudah masuk bangga. Nah, kebetulan saya baru dari sebelumnya saya baru menyertakan di saat ini walaupun saya sudah menggunakan ini ya, bahwa saat kita merendahkan orang lain itu kan ya. Nah, itu jawabannya. Ini yang jawab Profesor Hawkins ya. Nah, jadi bangga itu adalah begitu kita Ya. saat jadi levelnya udah bangga. Oke ya. Ya. Yang kedua, saya jawab dari Stephen Covey. Win-win, think win-win. Nah, jadi kalau Oke. itu sudah tidak memenuhi habit dari 7 habit-nya, gitu ya. Ya. Nah, saya pendekatan agama Islam, maaf yang lainnya, kita menggunakan Masya Allah. Begitu kita mendapat, Ya. gitu loh. Mudah-mudahan 3 pendekatan ini bisa menjawab dari Mbak Ami ya. Udah pada Oke. kesimpulan ya, 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 dari 3 makasih. itu, sama-sama. Ya. Yang lain silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Probo. Iya. Pak, kalau orang sering mengatakan selalu bahagia, bahagia itu letaknya di mana, Pak? Di damai atau pencerahan atau di mana ya, Pak? Posisi di tabel ya, Pak ya? Oke, terima kasih Pak Probo. Kalau di Ya, tabel bahagia itu beda dengan peace di tabel Profesor Hawkins ya. Ya, iya, energinya juga tenang kan? Bahagia itu kan bergejolak ya. Tapi tenang enggak? Gitu ya. Tenang tapi harusnya level tinggi. Gitu lah, bukan ketenangan kesedihan yang malu yang menarik diri, enggak levelnya. Nah, jadi senang, joy berbeda dengan bahagia, levelnya sudah berbeda. Dengan cinta juga beda. Jadi betul-betul beda. Gitu ya. Apa kan bilang bahagia kan? iya, lebih tinggi ya, Pak ya? Lebih Lebih tinggi tinggi dia. dari, Lihat tabel Profesor Hawkins saja ada di mana. Nah, gitu ya. Tapi semua namanya juga power, semuanya bermanfaat ya Pak Probo ya. Namanya power gitu ya, semuanya iya, bermanfaat gitu ya. Tapi ada pendapat lain ya. Kalau kita ada di level pencerahan, semuanya dapat tapi dengan porsi sekian persen, sekian persen. Ada pendapat ya. Jadi kalau kita ada di level syukur ya, di situ kita ada aspek ketenangan. Tenang yang normal ya. Gitu ya. Nah, di situ ada aspek bahagia ya. Bahagia dan tidak berlebihan. Gitu ya. Jadi ada bagian yang cinta. Jadi sebenarnya waktu kita pernah belajar teori Dawai ya. Jadi dia sebenarnya nyari semua frekuensi power ada di sana gitu loh. Tapi ini tidak dijelaskan di Profesor Hawkins. Saya pendekatan di teori Dawai. Jadi teori Dawai adalah ternyata ada berapa ilmu pengetahuan yang tidak nyambung dengan yang lain ya. Gravitasi tidak sama dengan relativitas ya, tidak ketemu sampai sekarang. Makanya terus ada beberapa ini makanya mulai diwacanakan string teori. Nah, kira-kira seperti itu Pak Probo. iya. Pak, sedikit tentang pencerahan ya. Ya. Supaya nggak salah persepsi. Ya. Pencerahan itu seolah-olah sesuatunya udah clear, udah jelas gitu ya, Pak? Maksudnya gitu ya, Pak ya? Atau Enggak juga ya. ada maksud lain, Pak? Ya, ada maksud lain ya. Pencerahan ada yang bisa sampai level kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Ya, bersyukur itu adalah level tertinggi kita. Gitu kan ya.
Jadi kesadaran tinggi ya, Pak ya? Ya, kesadaran tinggi. Ya, menurut Kesadaran Paul tinggi, Tolkien, ya. Kesadaran tertinggi ya. Begitu kita berkomunikasi dengan Tuhan itu kesadaran tertinggi kita. Gitu kan ya? Nah, tapi hanya sebatas itu. Ya. Bagaimana komunikasinya, bagaimana Tuhan memenuhi menjawab doa kita, mengabulkan ya, seluruh dunia berpihak padaku. udah di atas level pikiran kita ya. Tentu kita beruntung aja ya. Gitu. Padahal sumber daya kita terbatas ya, tapi kita bisa lolos, bisa apa-apa. Nah, itu udah level yang itu termasuk transendental pencerahan yang belum terkuak gitu loh. Jadi semua persis ya, kita iklimnya persis ya di Indonesia ya, anginnya pas, mataharinya pas ya. Jarak sama matahari, bumi kalau lebih dekat dengan matahari dia akan hangus ya, lebih jauh akan membeku. Nah, semua pas itu, alam semesta semua pas. Gitu ya. Jadi semuanya pas. Nah, airnya pas, kita haus, kita ada ini gitu ya. Kita sudah ditentukan rezeki kita ada di mana ya. Kita di mana kita pas pergi ke tempat orang kita disediakan minum. Nah, itu kan misteri kan, rezeki kita ada di mana-mana. Nah, itu ada yang di luar itu yang belum bisa dijelaskan, tapi ada secara keimanan, secara apa-apa semua ada gitu. Baik Pak, terima kasih. Sama Prabowo. Silakan satu atau dua lagi, kita udah batas waktunya, tapi nggak apa-apa. Mbak Dian, Mbak Sari, Pak U. Silakan, ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Jika berkenan, tolong dibuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto. Nanti kita lanjutkan di grup ya. Oke, terima kasih. Oke, tiga kali shoot ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nanti insya Allah, mohon maaf jika kesalahan, kita insya Allah lanjut diskusi di grup ya. Saya tutup. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih semua. Sehat selalu. Selalu.